Bank Sampah Komunitas Kebumen Gemilang Sejahtera atau KGS yang berada di permukaan warga di Kecamatan Ilir Timur, Palembang pada Jumat 3 Maret 2023. Kedatangan Puan disambut hangat warga setempat. Tak hanya sekedar menyalami, Puan pun meladeni banyak permintaan selfie warga. Sesekali tampak pula Puan membagi-bagikan buku dan alat tulis untuk anak-anak. Begitu tiba di rumah produksi Bank Sampah KGS, Puan langsung berbincang dengan anggota komunitas. Warga bernama Welis Fatimah yang merupakan Ketua Bank Sampah KGS yang menjelaskan soal proses pengumpulan sampah yang didaur ulang menjadi sejumlah produk kerajinan. Nama saya Welis Fatimah, merupakan Direktur Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Di sini kita, iya benar. Ya Allah, Masya Allah, boleh izin ya Bu. Baik, kami di sini Bank Sampah mengolah sampah menjadi kerajinan. Sampahnya apa aja? Sampah yang kami olah menjadi kerajinan itu ada sampah koran, ada sampah plastik saset seperti saset minuman kopi, ada juga minuman kemasan, juga ada dari kaleng bekas, itu kaleng soft drink seperti minuman soda. Dan yang terbaru kami mengolah, ini baru kami pelajari minggu kemarin, itu kami difasilitasi oleh PT Pusri Palembang yang merupakan pembina dari Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Terima kasih kepada PT Pusri. Kami difasilitasi untuk mengolah sampah eceng gondok itu. Oh gitu. Iya. Terus dibikinnya apa aja? Dibikin menjadi topi, ada tas, ada juga sandal. Dijual atau gimana? Baru. Kalau yang eceng gondok itu baru. Kalau yang lain-lain? Kalau yang lain-lain udah kita jual. Jual kemana? Jualnya ke pameran-pameran, terus juga kita ada di Instagram. Terus hasilnya diapain? Kan dijual, udah dibeli orang. Hasilnya untuk kelompok ini atau buat apa? Untuk kelompok. Terus dibikin apa buat modal lagi? Ya, di sini kita sudah sistem upah Ibu. Jadi anggota kita itu saya pun kalau tidak kerja enggak dapat upah. Upahnya harian? Iya, enggak per produk. Oh, per Ya, produk. jadi kita kalau kayak dari koran itu ada tugasnya menggulung. Itu untuk gulungan kita jual, kita ambil perajin ke teman-teman 3.550 gulung. Terus sekarang satu hari bisa berapa banyak produk yang dihasilkan? Produk yang dihasilkan itu kita kalau hariannya tidak tentu karena produk yang kita hasilkan bukan produk makanan yang memang Harus harian. Iya, jadi memang produknya produk limited yang memang kita memproduksi kalau dari koran itu seperti tempat tisu, ada tempat Terus pensil. kumpulin sampahnya. Kita kalau ya, jadi ada yang sedekah, ada juga yang menabung. Dan untuk koran sendiri kita mendapat support dari PT Pusri. Selamat datang Pak Tri. Jadi dari PT Pusri kita minta support koran per 3 bulan kita ambil korannya dari PT Pusri. Terus kamu merasa itu berguna bermanfaat nggak? Alhamdulillah sangat bermanfaat dan teman-teman di sini kebetulan hampir 90% pengelola pengurus bank sampahnya itu adalah perempuan. Alhamdulillah. Ada berapa orang jadinya? Yang aktif sekarang itu 30 orang. Di lingkungan sekitar sini aja? Lingkungan sekitar sini kita ada 1 RW 4 RT. Oh, terus nanti targetnya mau berapa banyak yang ditarik ibu-ibunya supaya ada kerjanya? Sekarang ini kan sukarela kan? Iya betul. Belum dihimbau. Belum. Kenapa? Karena banyak yang tidak mau, ketika di awal mendirikan bank sampah ini memang banyak yang mau gabung karena menerima bantuan. Tetapi setelah berjalan seiringnya waktu ada seleksi alam, teman-teman Ada yang berkurang, iya ada yang berkurang. Jadi yang bertahan Di sini apa yang bisa dilihat? silakan Di dalam. masuk. Masih ada yang sedekah dan menabung sampah. Produk sampah yang diolah misalnya kertas koran, bekas bungkus permen, hasilnya bisa jadi tas, tempat sampah, dan lainnya. Sekarang sedang memulai produk dari sampah eceng gondok, Pak Welis. Setelah berbincang selama 15 menit, Puan masuk ke dalam rumah produksi Bank Sampah KGS untuk melihat hasil produk-produk kerajinan tangan yang dibuat dari daur ulang sampah. Ia juga melihat langsung proses produksi pembuatan hasil kerajinan dari daur ulang sampah tersebut.
Puan meninjau mulai dari pengumpulan sampah, penyortiran, pembersihan sampah, hingga pembuatan hasil kerajinan dari sampah yang bisa dijual. Ia lantas berpesan agar peserta bank sampah terus ditambah sehingga sampah yang didaur ulang bisa semakin banyak dan menambah penghasilan warga. Saya apresiasi apa yang dilakukan oleh ibu-ibu yang ada di sini untuk bisa mengolah bank sampah. Tentu saja itu bukan satu hal yang mudah untuk pertama memilah dan memilih apa saja dari limbah sampah itu yang kemudian bisa dipergunakan lagi menjadi kerajinan. Tadi kita lihat ada eceng gondok, terus kerajinan dari saset, kemudian koran yang kemudian menghasilkan barang-barang yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ini bukan suatu hal yang mudah. Saya mengapresiasi dan kami berharap tentu saja dari DPR hal-hal seperti ini bagaimana menjaga lingkungan menjadi lebih baik dan bermanfaat. Tentu saja ada manfaatnya juga bagi pemberdayaan perempuan untuk bisa berkembang secara menyeluruh bukan hanya di Palembang tapi juga bisa di seluruh Indonesia. Mungkin terkait bantuan itu hasil tinjauan terkait pupuk ibu sendiri seperti apa? Masukan dari petani-petani? Kalau saya lihat tadi stok barang, stok pupuk yang ada di Pusri mencukupi, juga terkait dengan bahan baku juga sudah mencukupi. Hanya mungkin yang menjadi masalah, menjadi keluhan dari para petani dan nelayan tadi saya temui adalah distribusinya. Memang ini menjadi masalah bukan hanya di Palembang, tapi di hampir di seluruh provinsi, kabupaten kota yang ada di Indonesia. Karenanya saya dalam program pengawasan ini nantinya setelah kembali ke Jakarta akan meminta melalui komisi terkait juga melalui kementerian terkait ya untuk segera mencari solusi terkait hal ini. Tapi tadi stok barang dan lain-lain di Pusri saya rasa cukup untuk kemudian diberikan kepada petani, bahkan bagaimana penyediaan bahan baku dan distribusinya langsung ke lapangan juga ada. Jadi pasti ada satu hal yang kemudian menjadi kendala atau menjadi masalah di tengah-tengah sampai sebelum kemudian sampai ke petani. Jadi ini yang harus kita segera benahi. Bu, terakhir Bu terkait HPP Bu, kan ada harga penetapan bahan dari itu, apa Bu dari DPR? Ya saya berharap tentu saja HPP yang ditentukan oleh pemerintah itu bisa bermanfaat bagi para petani dan masyarakat. Ini kan gabah itu kan sebenarnya harganya sudah tinggi, tapi kalau kemudian di lapangan harganya kemudian tidak sesuai dengan harapan dari petani, ya ini saya akan tanyakan kembali kepada pemerintah. Oke, siap. Bank sampah adalah bukti bahwa ekonomi kerakyatan bisa bergerak ketika kita kreatif, kita imajinatif, kita tekun, kita gotong royong, kata Puan. Kalau kita hanya memikir yang itu-itu saja, maka tidak akan lahir namanya bank sampah. Bahwa dari sampah bisa dibuat produk-produk menarik, lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Melalui bank sampah, menurut Puan, keuntungan yang didapat tak hanya peningkatan ekonomi. Kegiatan daur ulang sampah disebut sekaligus dapat menyelamatkan lingkungan. Karena itu, saya acungkan jempol untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di bank sampah ini. Karena sangat kreatif dan sangat tekun mengolah sampah menjadi produk-produk yang bisa dijual, kata Puan. Bukan hanya acung jempol saja. Saya juga datang dengan membawa bantuan dari DPR RI perjuangkan di beberapa kementerian, tambah mantan Menko PMK ini. Untuk komunitas bank sampah KGS, Puan menyalurkan bantuan peralatan pengelolaan chest pleaser, motor roda 3 pengangkut sampah, dan dump truck pengangkut sampah. Ia berharap bantuan tersebut dapat menunjang hasil dari bank sampah KGS hingga pemasaran produk dapat lebih masif. Selain ke komunitas bank sampah, Puan juga mengunjungi sentra usaha mikro kecil menengah UMKM di Palembang. Ia datang ke rumah BUMN tempat pemberdayaan UMKM yang berada di daerah Sekojo. Terdapat 100 orang yang tergabung dalam komunitas di rumah BUMN tersebut. Ada yang memproduksi dan menjual produk sepatu, tas, kain, dan lain-lain. Sambil melihat produk-produk hasil kreatif masyarakat, Puan sesekali berbincang dengan pelaku UMKM rumah BUMN Palembang. Ia juga mendorong supaya pemasaran produk UMKM rumah BUMN Palembang semakin diintensifkan agar dapat masuk ke pasar ekspor. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia karena UMKM menyerap 97% tenaga kerja. Artinya,
Ketika UMKM kita masif bergerak maju, maka ekonomi Indonesia akan maju pula. Sebaliknya, ketika UMKM kita bergerak mundur, maka mundur pula ekonomi Indonesia. Cucu Bung Karno ini pun mendukung usaha dari pelaku UMKM di Palembang. Puan menyebut para pelaku UMKM di rumah BUMN merupakan bagian penting dari tulang punggung ekonomi Palembang, ekonomi Sumatera Selatan, dan ekonomi Indonesia. Puan melihat beberapa produk UMKM-nya bagus-bagus barangnya. Istilahnya, produk-produk UMKM dari Palembang seperti harta tersembunyi. Kalau makin banyak yang tahu, saya yakin makin banyak yang berminat, kata Puan. Jurnal TV, Justinus Tenung melaporkan.